Hai, semangat bagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Jabar Gopar di sini. Belajar bareng Paman Gopar. Yuk kita mulai. Hai, saya Nugroho, tutor kursus dari LKP Pikom Banjarnegara dan SKB Banjarnegara. Hari ini tanggal 12 Maret 2020, saya mendapatkan tugas dari lembaga kursus untuk mengawasi proses ujian keterampilan TIK di SMP Negeri 3 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Apa yang saya temukan di sana? Mari kita simak. Sekolah ini terletak di kawasan perbukitan di bagian pelosok selatan Kabupaten Banjarnegara. Berikut ini cuplikan peta dan profil kemiringannya. Dibutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit perjalanan dari pusat kota. SMP ini luas, ada kurang lebih 12 rombongan belajar atau rombel, baik dari tingkat 7 sampai dengan tingkat 9. Cukup teduh, asri, dan nyaman. Bagaimana koneksi internetnya? Bisa dilihat di halaman sekolah berdiri tower triangle dengan 2 buah radio access point menggunakan antena grid. Artinya sekolah ini belum terjangkau internet kabel, baik kabel tembaga ataupun kabel fiber optik. Satu-satunya provider di Banjarnegara adalah PT Telkom. Bisa diperkirakan sekolah ini berlangganan internet melalui pelanggan PT Telkom. Kira-kira berapa bandwidth yang diberikan oleh provider Wi-Fi dan berapa biaya langganannya? Sekedar untuk perbandingan saja, di kota Banjarnegara untuk langganan internet kabel dari provider plat merah yang paling murah dengan bandwidth 10 MB per second itu ada di kisaran 250 ribuan. Andai Anda jadi penyedia internet Wi-Fi ke SMP tersebut, apakah Anda mau memberikan bandwidth yang sama dengan tarif yang minim-minimnya sama? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Inilah kondisi laboratorium komputer SMP Negeri 3 Kecamatan Bawang. Ada sekitar 40 unit PC desktop dan laptop. Semua terhubung ke jaringan lokal melalui kabel. Kira-kira cukupkah bandwidth dari provider untuk di-share ke segini banyak user? Dan ternyata saat saya periksa, komputernya mendapat diskon akses alias disconnect. Nggak apa-apa sih. Toh ini ujian praktek TIK dengan materi word processing dan spreadsheet. Sekolah tersebut hanyalah salah satu contoh sekolah di daerah pelosok Pulau Jawa dengan keterbatasan akses internet. Entah di luar Pulau Jawa, mungkin masih ada sekolah yang belum seberuntung sekolah ini. Lalu, jika ada pertanyaan bagaimana sekolah-sekolah seperti ini bisa mengembangkan kegiatan belajar mengajar berbasis TIK atau memanfaatkan TIK. Bagaimana jawaban kepala sekolah, para guru di sekolah seperti ini? Apakah mereka beranggapan bahwa kegiatan belajar mengajar berbasis TIK harus didukung dengan akses internet super cepat? Jika jawaban mereka adalah iya, maka terbayang sudah kesulitan dan kesengsaraan para pendidik di sekolah pelosok seperti ini. Lalu, adakah solusinya? Jika saya ditanya solusinya,
Saya akan balik bertanya, seberapa greget hidup lo? Ya, ini ungkapan sempat hype, happening, dan viral di masa silam. Mengapa saya bertanya seperti itu? Sederhana saja, sekolah dengan keterbatasan akses internet seperti ini membutuhkan nyali, itikat, dan kekompakan yang luar biasa besar untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar berbasis TIK. Tidak cuma itu, dibutuhkan juga pola pikir extraordinary, di luar kebiasaan, out of the box. Salah satu solusinya adalah konsep Internet of Line dari Mr. Ono W. Purbo. Link video beliau saya cantumkan dalam kolom deskripsi. Dalam konsep tersebut, internet hanya digunakan sesekali saja, dan itu pun lebih banyak difokuskan untuk konten server. Dalam perspektif saya, secara teknis, konsep Internet Offline atau lebih tepat disebut sebagai self-hosted service bisa seperti ini. Yang pertama, sekolah harus memiliki setidaknya 1 unit server. Tidak perlu dengan spesifikasi yang spektakuler, manfaatkan aja komputer yang ada atau menggunakan mantan server UNBK. Yang kedua, ada jaringan WiFi untuk para siswa. Persilakan saja para siswa membawa smartphone atau tablet. Saran saya, SIM card atau kartu selulernya mohon dilepas dan ditinggal di rumah saja. Karena justru dari jaringan operator itulah siswa bisa buka yang macam-macam, yang enggak-enggak. Intinya, handphone tersebut atau smartphone tersebut, tablet tersebut hanya digunakan untuk mengakses server sekolah melalui jaringan WiFi sekolah. Ini bukan tanpa resiko, sebab para guru atau wali kelas bisa jadi akan merangkap tugas menjadi satpam atau security. Ya, bukan tidak mungkin ada siswa yang nantinya secara ilegal dia berminat terhadap gadget milik temannya. Tapi kalau sekiranya di sekolah sudah dibiasakan gaya hidup sederhana, jauh dari hedonisme, insya Allah akan lain ceritanya. Yang ketiga, gunakan software open source. Software open source tidak membutuhkan ongkos atau tidak membutuhkan biaya lisensi, sehingga tidak perlu membajak karena memang tidak ada skrip aktivasinya, sehingga tidak perlu segala macam mencari crack. Ya, karena apa? Karena crack itu haram, melanggar nilai-nilai Pancasila dan Dasar Dharma Pramuka. Gak percaya, silakan dibuka. Lalu apa saja software-software yang dipasang di dalam server? Yang pertama adalah sistem operasi Linux. Sistem operasi ini sudah dikenal handal, stabil, bebas virus, anti galau, virus free, worry free. Yang kedua adalah MediaWiki. Ini dipakai untuk membuat website seperti halnya Wikipedia. Dari MediaWiki ini para guru bisa menuliskan atau mengisi atau membuat literatur pelajaran untuk para siswa. Jadi semacam pengganti LKS atau pengganti diktat. Nah, ada guru diktator di sini, jual diktat, beli motor. Komen di bawah ya. Yang ketiga, WordPress, Joomla atau Drupal. Ketiganya dikenal sebagai content management system untuk membuat website portal. Ini dijadikan tempat bagi para siswa untuk belajar menulis, baik menulis laporan tugas pembelajaran, mendokumentasikan pelajaran, atau digunakan sebagai pengganti mading, majalah dinding. Ya, mading ini bisa bermanfaat untuk aktualisasi diri bagi para siswa. Selanjutnya yang keempat ada MediaDrop.
Plex atau Kodi. Ketiganya merupakan media server untuk mengelola foto, video, bahkan audiocast atau podcast. Media-media pembelajaran berupa video, foto, atau podcast bisa di-streaming ke kelas-kelas dan dimanfaatkan oleh para guru dan siswa pada saat pelajaran atau bahkan mungkin juga dinikmati saat istirahat. Nah, pilihan-pilihan media server lain bisa disimak di link yang saya cantumkan pada kolom deskripsi. Yang selanjutnya adalah Moodle yang kelima. Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Moodle ini merupakan aplikasi LMS, Learning Management System, sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan e-learning. Dengan Moodle, guru bisa mengelola alur pembelajaran, mengendalikan alur pembelajaran, menyelenggarakan ulangan-ulangan secara elektronik, bahkan bisa juga untuk tryout ujian akhir. Tapi apakah tahun depan masih ada ujian akhir? Nggak tahu ya. Selanjutnya, yang ke-6 ada Ubiquiti atau Calibre. Ubiquiti ya. Keduanya digunakan untuk mengelola buku-buku elektronik atau bisa juga komik elektronik. Dulu ada BSE ya, buku sekolah elektronik. Nah, kalau memang itu masih relevan, download atau mungkin beli DVD-nya, kemudian ditampung di server sekolah. Buku-buku tersebut nantinya di-handle atau ditangani oleh Ubiquiti atau Calibre. Siswa bisa mengunduh e-book ke dalam smartphone atau tabletnya untuk kemudian dibaca di luar sekolah secara offline. Berikutnya ada Nextcloud. Oke, saya ada sebuah pertanyaan untuk Anda yang mungkin para guru atau karyawan. Pernahkah Anda lembur sampai malam menjelang akreditasi sekolah? Ngebut sampai pagi membuat kembali dokumen-dokumen sekolah yang sebenarnya pernah dibuat, pernah dicetak, namun tidak ketahuan rimbanya pada saat menjelang akreditasi tiba. Nah, dengan Nextcloud, dokumen-dokumen sekolah tadi termasuk dokumen-dokumen kegiatan belajar mengajar seperti RPP, Promes, Prota, Silabus, dan lain sebagainya bisa ditampung dan arsipkan secara rapi. Bahkan kalau Nextcloud ini ditambahkan plugin Collabora, dia bisa menjadi semacam pengganti Office 365. Jadi Nextcloud dan Collabora ini ibaratnya adalah Google Drive dan Google Doc versi sekolah sendiri. Memang tidak bisa dibuka dari luar sekolah. Yang terakhir ada SLIMS, Senayan Library Management System. Dari namanya saja bisa diketahui bahwa aplikasi ini adalah aplikasi perpustakaan, aplikasi untuk mengelola perpustakaan. Yes, memang betul. Administrasi perpustakaan dari mulai peminjaman dan segala macam itu bisa dilakukan melalui aplikasi ini. Itulah perspektif saya secara teknis tentang konsep internet offline, atau boleh juga disebut dengan istilah self-hosted service. Konsep ini masih bisa divariasikan lagi, dikembangkan lagi karena memang banyak tersedia software-software open source yang masih bisa digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar memanfaatkan TIK atau belajar mengajar berbasis TIK, termasuk untuk sekolah-sekolah dengan koneksi internet terbatas seperti ini. Sekali lagi, ini adalah perspektif saya secara teknis. Supaya konsep internet offline atau self-hosted service ini bisa diterapkan, berjalan, dan bermanfaat, maka dibutuhkan sekali partisipasi aktif dari setiap pelaku kegiatan belajar di sekolah, mulai dari kepala sekolah, para guru, karyawan, hingga para siswa, baik untuk mengisi konten
ataupun untuk mengakses konten di dalamnya. Dan tidak kalah pentingnya, partisipasi semua pihak tersebut harus mutlak dilandasi oleh akhlak yang baik. Demikian inspirasi yang saya peroleh dari pelosok Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Semoga bisa menular dan mewabah. Silahkan di-share tanpa perlu memberi saya like. Komentar tidak menjadi sunnah. Subscribe pun bukan sebuah kewajiban. Beri saja saya doa dan kesempatan agar saya bisa tetap berkarya secara ikhlas. Semoga Tuhan mensejahterakan kita semua tanpa harus melewati AdSense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.